Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nida Awalnya Ramdhani, pendamping Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, pada simulasi video P2K2 Sinkronus 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul 5 kesejahteraan sosial sesi 13 pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Langkah 5, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat dalam keluarga, poin 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Ibu-ibu, tadi kita sudah membahas tentang apa itu penyandang disabilitas dan apa hak-hak penyandang disabilitas tersebut. Di sini kita atau ibu apabila ada di keluarga ibu yang menyandang disabilitas berat, bagaimana sikap kita, bagaimana kita sebagai anggota keluarga harus menyikapinya terhadap disabilitas tersebut. Nah, di sini tadi kita menjelaskan tentang hak-hak penyandang disabilitas, yaitu haknya itu untuk hidup sama seperti kita mempunyai hak untuk hidup. Hak bebas dari cercaan, yaitu bebas dari cercaan. Jadi, apabila kita di rumah ada disabilitas, jangan sampai dibeda-bedakan atau dicerca dengan anak yang normal itu kita dibedakan, yang nanti akan menjadikan kecemburuan. Nah, di sini kita sebagai orang tua atau kita sebagai keluarga mempunyai peran atau pelayanan penyandang disabilitas berat itu bagaimana di dalam keluarga. Nah, tadi kita sudah dijelaskan pelayanan terhadap disabilitas berat di keluarga, yaitu memberikan makan, sama kita harus memberikan makan, terus memandikan seharinya 2 kali, kemudian mengganti pakaiannya sehari 2 kali. Itu untuk disabilitas berat. Apa sih yang dimaksud disabilitas berat itu? Yaitu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya itu sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya. Jadi tergantung pada orang lain. Itulah yang dimaksud dengan disabilitas berat. Jadi kita harus memberikan pelayanan terhadap disabilitas berat di dalam keluarga itu. Ya tadi, kalau misalkan kita di rumah makan, disabilitas juga harus mendapatkan makan. Kalau misalkan di rumah kita bermain, nah setidaknya orang yang mempunyai disabilitas itu, menderita disabilitas berat itu, bisa merasakan bermain, bercanda, dan yang lainnya. Terus mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Kemudian membuatkan akte kelahiran. Harus punya yang menderita disabilitas berat juga harus mempunyai akte kelahiran. Membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya. Jadi harus kita sebagai keluarga harus bisa memberikan pelayanan kesehatan juga. Jadi kita tidak boleh membiarkan mentang-mentang anak tersebut sudah menderita seperti itu dibiarkan, tapi kita juga harus berusaha untuk kesembuhan dia. Kemudian memberikan obat sesuai kebutuhan. Jadi kita yang harus memberikannya, jangan sampai dia sendiri yang berusaha untuk sembuh. Kemudian memberikan kesempatan bermain tadi, berinteraksi. Jadi jangan sampai kalau misalkan kita di rumah mempunyai anak yang menderita disabilitas berat, kita
di kata orang Sunda nama dikunci di rumah, di peyem di rumah. Nah, jangan sampai begitu, tapi kita berikan keluasan untuk anak tersebut berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang terakhir, memberikan terapi menjaga dari kekerasan atau eksploitasi, mengajarkan nilai-nilai spiritual. Nah, di sini adalah salah satu pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Ada yang mau ditanyakan atau kurang paham dengan penjelasan saya barusan? Oke, kalau misalkan ada yang tidak paham bisa ditanyakan. Nah, misalkan aku nanti saya nanyakannya di luar kegiatan ini boleh, nanti bisa hubungi saya. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin saya hanya bisa menjelaskan tentang disabilitas berat di keluarga. Saya akan menampilkan sebuah film tentang miris bocah tanpa tangan dan kaki yang hanya bisa menggelinding-gelinding melakukan kegiatannya itu. Ayo ibu-ibu kita menyaksikan film dan perhatikan dengan seksama. Nanti saya tanyakan ya bagaimana isi tentang film tersebut. Jadi kita harus fokus lihat film tersebut. Silahkan Bu, tonton. Moh Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjar Kembang, Desa Cupel, Kecamatan Degarat, Kabupaten Jembrana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jembrana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya, karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan dia cadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Video simulasi P2K2 Sinkronus Angkatan 28 tahun 2020 yang bisa saya sampaikan dari modul 1 sampai modul 5, dari sesi 1 sampai sesi 14 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.